Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Leonardo Manoma, nomor induk mahasiswa 274-2011-29, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Saat ini, saya akan sedikit memaparkan sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah bahasa Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kala itu, para pemuda di pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda. Rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut adalah bertumpah darah satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya ke Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara bahasa Melayu ini sudah dipakai sejak abad ke-7. Nah, kerajaan-kerajaan Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Tidak hanya kerajaan Majapahit, tapi juga kerajaan Sri. Nah, bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang besar. Bahasa Melayu ini menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam. Nah, ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, atau antar pedagang. Nah, lama-kelamaan bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara dan perkembangan bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Nah, bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Nah, kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Nah, ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, rasa persaudaraan ini yang menjadi inspirasi bagi para pemuda Indonesia yang menggelar rapat pada tahun 1928. Peristiwa itu membuat perkembangan bahasa Indonesia menjadi pesat, sehingga sekarang bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, dan disampaikan kepada saudara, adik-adik, rekan-rekan Tolan yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Nah, di sini Universitas Pembangunan Indonesia membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Mari kita menimba ilmu di Universitas Pembangunan Indonesia. Tentunya universitas ini tak kalah bersaing dengan universitas yang lain, karena universitas ini menghasilkan orang-orang yang hebat. Dan tentunya ke depan nanti kita tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk menjaga agar supaya kita tetap sehat. Dan sekian dari saya, salam sehat.